Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ayu Nur Afita, biasa dipanggil Fida. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Persalinan yang diampu oleh Bu Fitri. Langsung saja, di sini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin dari rahim, dari kandungan ke alam dunia. Langsung saja kita mulai. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Di sini ada 5 faktor untuk proses persalinan. Yang pertama yaitu ada power ataupun kekuatan. Yang kedua yaitu passage ataupun jalan lahir. Yang ketiga yaitu passenger ataupun janin. Yang keempat yaitu psikologis ataupun psikis dari ibu. Dan yang terakhir adalah penolong. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang power. Power di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu power primer dan yang kedua yaitu power sekunder. Power primer itu terdiri dari his ataupun kontraksi dari rahim. Yang selanjutnya yaitu power sekunder ataupun kekuatan yang murni dari ibu itu sendiri. Untuk menghasilkan persalinan yang normal, maka baik power primer maupun power sekunder itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang his ataupun kontraksi. Kita akan membahas sifat-sifat his terlebih dahulu. Yang pertama yaitu simetris, artinya kontraksi itu terjadi pada seluruh atau secara menyeluruh, bukan hanya di bagian tertentu saja. Yang kedua yaitu dominan fundus, yang artinya kontraksi ini itu terjadi pada titik puncaknya terjadi pada fundus ataupun rahim yang paling jauh. Selanjutnya yang ketiga yaitu relaksasi. Setelah kontraksi ataupun setelah terjadinya kontraksi, maka akan diikuti oleh relaksasi otot-otot rahim. Yang keempat yaitu involunter, artinya pada kontraksi ini itu di luar kehendak ibu. Dan yang terakhir yaitu terkoordinasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi ketika his. Yang pertama yaitu perubahan pada uterus ataupun serviks. Nah, uterus atau serviks ketika terjadi kontraksi, ketika diraba akan terasa lebih padat karena otot-otot rahim akan menebal dan menjadi pendek sehingga ketika diraba akan terasa padat. Selanjutnya perubahan yang terjadi pada ibu ketika kontraksi yaitu ibu akan merasakan rasa nyeri dan dari rasa nyeri tersebut kemungkinan akan terjadi tekanan darah dan denyut nadi itu akan naik. Selanjutnya yaitu perubahan pada janin. Ketika kontraksi dalam kandungan janin itu suplai oksigennya ataupun suplai O2-nya itu menurun sehingga kemungkinan terjadi hipoksia. Pada skala 2 ini biasanya untuk yang ataupun persalinan pertama itu diberi batas waktu selama 2 jam itu segera lahir. Dan untuk yang multipara itu diberi maksimal waktu 1 jam untuk bayinya lahir. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar bayinya akan kekurangan oksigen ataupun hipoksia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas his berdasarkan waktunya. Yang pertama yaitu his pembukaan terjadi pada kala 1 yang bersifat semakin kuat, semakin teratur dan akan semakin nyeri ketika terjadi kontraksi ini. Dan akibat dari his pembukaan ini ataupun terjadi pada kala 1 ini akan mengakibatkan pembukaan serviks. Selanjutnya yang kedua yaitu his pengeluaran atau terjadi pada kala 2 yang bersifat semakin kuat, semakin teratur dan simetris serta terkoordinasi. Dan untuk pada his pengeluaran ini terjadi pengeluaran janin. Selanjutnya yaitu his untuk pelepasan uri yang terjadi pada kala 3 dengan sifat yang tidak sekuat pada sebelumnya seperti pada his pengeluaran ataupun his pembukaan. Pada pelepasan uri ini terjadi pengeluaran ari-ari. Dan yang terakhir yaitu his penggiring ada pada kala 4 dengan sifat yang lemah dari his ketiga
dan tidak terasa nyeri sama sekali, dan akan terjadi pengecilan rahim. Nah, selanjutnya yaitu faktor kedua yaitu passage ataupun jalan lahir. Passage ataupun jalan lahir ini terbagi menjadi dua, yaitu pada bagian yang keras dan bagian yang lunak. Bagian yang keras itu terdiri dari tulang-tulang dasar panggul ataupun kerangka panggul. Tulang-tulang panggul itu tersusun menjadi 4 buah, yang duanya itu terdiri dari 2 tulang coccygis, tersusun dari 1 buah tulang sacrum dan 1 buah tulang coccygeus. Selanjutnya yaitu pada bagian lunak, di sini terdiri dari otot-otot dasar panggul ataupun uterus perineum. Selanjutnya yaitu faktor yang ketiga yaitu passenger. Passenger di sini ada 3. Yang pertama yaitu janin. Bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalan persalinan. Kepala ini pula yang paling banyak mengalami cedera pada persalinan, sehingga dapat membahayakan hidup dan kehidupan janin ke depannya. Biasanya apabila kepala janin sudah keluar, maka bagian-bagian yang lain akan mengikutinya. Selanjutnya yaitu passenger yang uri ataupun plasenta. Plasenta itu volume air ketuban pada kehamilan yang normal itu cukup kira-kira 1000 sampai 1500 cc. Air ketuban biasanya berwarna putih keruh, berbau anyir, dan reaksinya agak alkalis atau netral, dengan berat jenis 1,008 dan komposisinya terdiri atas 90% air, sisanya adalah albumin, urea, asam, urik, keratin, dan sel-sel epitel, serta rambut lenugo-vertic selulosa dan granamen organik. Nah, asal air ketuban itu dari mana sih? Asal air ketuban itu yang pertama dari kencing bayi, yang kedua yaitu transudasi dari ibu, yang ketiga tersekresi dari epitel amnion, dan yang keempat yaitu asalnya dari campuran atau mycogen origin. Nah, selanjutnya yaitu passenger yang terakhir. Di sini ada plasenta ataupun uri. Plasenta atau uri ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin atau penghubung gitu ya, jembatan antara ibu dengan janin. Uri ini berbentuk oval dan bulat dengan ukuran diameter 15-20 cm dengan ketebalan 2-3 cm serta berat 500-600 gram. Biasanya plasenta akan berbentuk lengkap pada kehamilan kira-kira 16 minggu di dalam ruang amnion telah mengisi seluruh rongga rahim. Nah, selanjutnya faktor keempat adalah faktor psikis. Faktor psikis ini sangat berpengaruh dalam persalinan. Di faktor psikis ini juga melibatkan psikologis ibu, emosional, serta persiapan intelektual. Yang kedua yaitu pengalaman bayi yang sebelumnya, kebiasaan adat, serta dukungan orang-orang yang terdekat, terutama suami dan keluarga. Selanjutnya yaitu faktor yang terakhir, di sini ada penolong. Untuk penolong yang pertama biasanya lebih sering kita dengar yaitu pada bidan ketika melahirkan. Dan yang kedua yaitu pada dokter. Dan yang ketiga yaitu pada spesialis, baik spesialis kandungan maupun spesialis lainnya, dan yang memiliki skill dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan penolongan persalinan. Biasanya di dalam rumah sakit, dalam ruang bersalin, baik di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik ataupun BPS itu biasanya terjadi kolaborasi antara bidan dengan dokter, dokter dengan perawat, ataupun dengan para laboratorium. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.